Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 256. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 256 berjudul Resep Terbaik. Anime Boruto episode 256 rilis hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 256 diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah Akimichi Shocho dan Yamanaka Inojin kebetulan berkenalan saat mereka menjalankan misi. Seorang mantan Nukenin yang juga seorang penjaga toko di restoran ramen bernama Kumano Shingo. Chocho dan Inojin telah memutuskan untuk membantu Shingo membuat beberapa ramen. Chocho dan Inojin awalnya mengulas ramen rasanya tidak buruk, tapi ada yang kurang. Untuk membuat ramennya lebih enak, Shingo meminta mereka berdua untuk beberapa saran lagi tentang cara meningkatkannya. Shingo sangat berdedikasi untuk mengembangkan menu spesialisasi baru toko. Akankah Shingo dapat mencapai tujuannya dan menyempurnakan resep ramen terbaik? Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 256 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 256 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 256 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 256 ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, anime Boruto episode 256 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita anime Boruto episode 256 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Anime Boruto episode 256 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 256. Sebelumnya, setelah menyelesaikan perselisihan dan pemberontakan antara negara air dan bajak laut, Boruto dan rekan satu timnya mulai kembali ke desa Konohagakure. Namun Boruto menjadi cemas dan khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Ikada. Karena petisi Karatachi Kagura, Kurosuke Buntan, dan rekan-rekan mereka dibebaskan. Namun nasib Ikada belum diputuskan. Meskipun Ikada bekerja sama dengan bajak laut untuk memusuhi negara air, Boruto ingin Ikada ditangani dengan cara yang lunak. Namun pendapat Boruto tidak cocok dengan Kawaki sama sekali. Kawaki menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman berat. Maka keduanya mulai bertengkar satu sama lain. Boruto memikirkan keberatan Kawaki dan juga tentang orang-orang yang diselimuti konflik baru-baru ini. Boruto kemudian berbicara dengan ayahnya, Naruto, tentang masalah tersebut. Kemudian cerita berlanjut. Akimichi Shocho dan Yamanaka Inojin kebetulan berkenalan saat mereka menjalankan misi. Seorang mantan Nukenin yang juga seorang penjaga toko di restoran ramen bernama Kumano Shingo. Chocho dan Inojin telah memutuskan untuk membantu Shingo membuat beberapa ramen. Chocho dan Inojin awalnya mengulas ramen rasanya tidak buruk, tapi ada yang kurang. Untuk membuat ramennya lebih enak, Shingo meminta mereka berdua untuk beberapa saran lagi tentang cara meningkatkannya. Shingo sangat berdedikasi untuk mengembangkan menu spesialisasi baru toko. Akankah Shingo dapat mencapai tujuannya dan menyempurnakan resep ramen terbaik? Itulah cerita anime Boruto episode 256. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 69 dan chapter 70. Ini adalah chapter terbaru dari seri manga Boruto. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai di ruangan Amado di Konoha. Amado terkejut dengan Eida yang tiba-tiba berada di ruangannya dan ternyata masih hidup. Amado merinding ketakutan. Shikamaru bingung dengan tingkah Amado. Shikamaru bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya Eida ini. Delta tidak tahu siapa Eida. Tapi jika Eida berpihak pada God, maka Delta akan membereskan mereka berdua. Delta pun menyerang Eida dengan tendangan. Namun secara mengejutkan, tendangan Delta tiba-tiba berhenti tepat di depan kepala Eida. Eida juga menghentikan cengkraman kaki kanan Delta yang mencengkram tubuh God.
Shikamaru terkejut dan menanyakan kepada Delta mengenai apa yang Delta lakukan. Delta sendiri juga ingin tahu ada apa sebenarnya. Shikamaru masih tidak paham dengan Eida. Shikamaru pun mengatakan situasi darurat kepada Ino melalui jutsu telepati dan butuh bantuan. Sementara itu di tempat Sasuke dan Boruto, Sasuke meminta maaf kepada Boruto karena menghentikan amukan Momoshiki adalah kewajiban Sasuke sebagai guru Boruto. Sasuke ada di sana saat Boruto membutuhkan Sasuke, dan Kawaki juga harus mengambil peran yang berat. Desa Konoha tidak butuh membenci siapapun kecuali Sasuke. Boruto mengatakan bahwa Kawaki melakukannya karena Boruto dan Kawaki adalah saudara. Boruto lalu berniat mengembalikan ikat kepala Sasuke dan berterima kasih kepada Sasuke. Bagi Boruto, ikat kepala itu membantu membulatkan tekadnya. Sasuke pun memberikan ikat kepala itu jika itu berguna bagi Boruto. Boruto sangat berterima kasih dan akan menjaganya seumur hidupnya. Boruto lalu memakai ikat kepala Sasuke. Sasuke mengatakan bahwa mungkin akulah yang selanjutnya harus menunjukkan tekadnya. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki sedang memantau Boruto dan Sasuke. Sarada penasaran dengan apa yang dibicarakan Boruto dan Sasuke. Mitsuki mengatakan kalau situasi berjalan buruk, Boruto pasti mati. Master Sasuke pasti merasa bersalah sebagai gurunya. Aku sendiri juga. Bahkan sekarang pun saat aku memikirkan kalau Boruto bisa saja mati tanpa aku di sana untuk membantunya, itu masih membuatku merinding. Dan anggap saja ada seseorang yang sungguh akan membunuh Boruto. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu. Maaf, aku baru sadar kalau itu kedengarannya tidak mengenakan. Sarada mengatakan, aku benar-benar syok soal semua hal yang terjadi padanya. Dan aku sangat bersyukur dia bisa selamat. Tapi di tengah hal itu, aku mulai merasa semakin marah. Kau tahu, maksudku itu bukan salahnya. Aku tahu itu. Dia tak bisa mencegah semua ini terjadi. Tapi tetap saja, apa kita sungguh tak berguna? Kau tahu, aku ingin membantu dirinya lebih dari ini. Sebenarnya aku marah pada diriku sendiri. Mitsuki menanyakan kepada Sarada bahwa jadi kau memang suka pada Boruto? Setelah mendengar pertanyaan Mitsuki, Sarada merasa malu dan tidak mengakuinya. Mitsuki lalu mengatakan kepada Sarada bahwa kita harus jadi lebih kuat demi menghadapi Otsutsuki. Sarada mengatakan itu sudah jelas, karena jika tidak, aku tak layak menjadi Hokage. Sementara itu di rumah sakit, Kawaki terbangun. Sumire berdiri di sampingnya dan Naruto duduk di depannya. Ini membuat Kawaki ingat saat dirinya dan Naruto pertama kali bertemu. Naruto menyuruh Sumire untuk pergi sebentar karena Naruto ingin bicara berdua saja dengan Kawaki. Kawaki menanyakan kepada Naruto, kau tak akan menghukumku karena membunuh Boruto? Sumire pun terkejut mendengar perkataan Kawaki. Naruto mengatakan kepada Kawaki, tenanglah, Boruto baik-baik saja. Kekuatan karmanya telah menyelamatkan nyawanya. Ceritanya panjang, tapi dia masih hidup. Kalau kau tak di sana, kita semua mungkin sudah mati. Aku tak mengatakan ini hanya karena Boruto baik-baik saja. Tapi aku bersyukur. Boruto juga merasakan hal sama. Dia bilang, kau mengambil peran yang menyakitkan. Kau sudah pernah mengatakan ini, Kawaki. Tapi tempatmu adalah di sini, di Konoha. Tidak dimanapun lagi. Semua orang di Konoha adalah keluarga bagiku, termasuk dirimu. Saat Naruto berbicara dengan Kawaki, Ino tiba-tiba memanggil Naruto lewat jutsu telepati klan Yamanaka. Ino memberitahu bahwa musuh menyerang di lab 3. Code dan satu orang lagi yang identitasnya tidak diketahui. Informasi ini juga didengar oleh Sasuke. Sasuke pun bergegas untuk menuju ke sana. Sasuke juga memberitahu Boruto dan mengajaknya. Sementara Naruto berpamitan kepada Sumire dan Kawaki kalau dirinya ada urusan penting. Sumire pun menanyakan keadaan Boruto kepada Naruto. Naruto sendiri mengatakan bahwa Boruto sehat seperti biasa dan tak perlu cemas. Kawaki melihat karma di telapak tangan kirinya dan mata kirinya pun berubah. Sementara itu di lab 3,
Shikamaru menggunakan jutsu bayangannya kepada Eida. Eida pun terkejut kalau Shikamaru bisa menyerangnya. Itu karena jutsu Shikamaru tidak melukai Eida secara langsung. Eida tidak bisa bergerak karena jutsu bayangan Shikamaru ini. Namun Shikamaru merasa pusing dan demam aneh. Shikamaru berpikir kalau dirinya dan Delta telah terperangkap dengan semacam jutsu. Shikamaru ingin berbicara dengan Amado tanpa diketahui musuh. Shikamaru pun menyuruh Ino untuk menghubungkan dirinya dan Amado menggunakan jutsu telepati klan Yamanaka. Shikamaru menanyakan kepada Amado mengenai siapa musuh yang dihadapinya, serangan apa yang dia lakukan, dan bagaimana cara membalasnya. Amado mengatakan bahwa namanya Eida. Intinya, kita semua di sini saat ini adalah tahanannya. Kedengarannya memang konyol, tapi itu kenyataannya. Dia memantrai kita di tingkat insting bawah sadar. Walau apapun gendermu, kau, Delta, aku tak akan bisa lepas dari kemampuannya itu. Shikamaru menanyakan, bagaimana bisa? Amado menjawab, pusing, vertigo, demam, kesalahan pengambilan keputusan, kaku otot, dari ketegangan berlebihan. Masing-masing organ mengalami gejala yang berbeda. Tipe simple seperti Delta akan langsung terpesona. Shikamaru menanyakan bagaimana kita menghadapinya. Amado menjawab, tidak bisa. Setelah kau menjadi tahanannya, maka berakhir sudah. Eida sendiri tidak bisa mengendalikan kemampuannya ini, dan efeknya akan bertahan hingga dia mati. Shikamaru mengatakan, hingga dia mati? Jadi caranya sangat simpel. Amado mengatakan, kalau begitu coba saja. Kau akan lihat sendiri betapa percumanya melawan dia. Jutsu bayangan Shikamaru tidak akan bertahan lama. Dan Shikamaru sendiri hampir tidak bisa menahannya. Tubuh Shikamaru tidak bisa bergerak dan kunai yang ada di tangannya pun lepas. Melalui telepati klan Yamanaka, Amado mengatakan kepada Shikamaru, sudah kubilang percuma saja. Walaupun kau berpikir ingin membunuhnya, instingmu akan menolak pikiranmu itu. Berhentilah melawannya, jika tidak, pikiranmu akan rusak. Jutsu bayangan Shikamaru yang mengikat Code dan Eida pun lepas. Dalam hati, Shikamaru mengatakan, aku tak percaya. Bahkan Naruto dan Sasuke tak akan bisa apa-apa melawan kemampuan ini. Malahan, mereka akan lebih dalam bahaya karena Code yang menginginkan mereka mati. Shikamaru pun bingung mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Kemudian, Code mencengkram tangan kanan Amado dan menusuk dada Amado di bagian kiri dengan tangan cakarnya. Amado berteriak kesakitan. Shikamaru pun mengingat perkataan Amado bahwa Amado bukanlah seorang profesional. Amado akan menyerah dengan mudah jika dipaksa melepaskan pembatas kekuatan milik Code. Shikamaru lalu menanyakan kepada Eida, Eida, apa motifmu? Kenapa kau membantu Code? Apa kau punya dendam dengan Konoha? Eida menjawab, tidak juga. Motif Code itu khusus bagi dirinya saja. Aku sama sekali tak peduli dengannya. Shikamaru menanyakan, lalu kenapa? Kenapa bekerja sama dengannya? Eida mengatakan, ya aku tak punya alasan merahasiakannya. Jadi aku tak keberatan mengatakannya padamu, karena kau gampang diajak bicara. Jadi kau tahu, aku menyukai Kawaki. Shikamaru dan Amado terkejut mendengarnya. Eida merasa malu dan mengatakan, aku hanya meminta bantuan Code soal itu. Sebagai balasannya, aku membantunya mendapatkan kekuatannya kembali. Shikamaru akhirnya mengerti dan berterima kasih kepada Eida karena sudah memberitahunya. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino bahwa situasi berubah dan Shikamaru mengganti rencana. Shikamaru meminta Ino untuk mengubah kode kunci pintu kamar tempat Shikamaru dan lainnya berada sekarang. Hal ini bertujuan agar Naruto dan lainnya tidak masuk, karena musuh memiliki kemampuan yang menyulitkan. Shikamaru meminta Ino untuk menahan mereka yang akan membantu Shikamaru. Shikamaru mempunyai tawaran kepada Eida. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maukah kau berpindah ke Konoha? Pikirkanlah. Aku percaya kita bisa saling membantu. Dan setelah itu, kau bisa mengatakan kepada Kawaki perasaanmu atau apapun juga maumu. Eida pun terdiam. Perkataan Shikamaru ini membuat Code dan Amado kebingungan. Eida menanyakan kepada Shikamaru mengenai tawaran Shikamaru
yang menyuruh Eida pindah ke Konoha. Shikamaru mengatakan bahwa itu yang terbaik kalau Eida ingin lebih dekat dengan Kawaki. Eida kemudian mengaktifkan kekuatan matanya. Code khawatir jika Eida meninggalkannya. Sementara Shikamaru terkejut dengan kekuatan mata Eida dan bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan Eida. Sementara itu, Naruto berusaha masuk ke ruangan Amado, Shikamaru, dan lainnya berada. Namun pintunya tidak bisa terbuka. Kemudian melalui jutsu telepati Ino, Shikamaru menjelaskan kepada Naruto tentang situasi yang terjadi. Juga alasan Naruto kenapa tidak boleh masuk ke ruangan itu adalah untuk melindungi Naruto dari jutsu musuh yaitu Eida. Shikamaru juga meminta kepada Naruto untuk tidak menghancurkan sistem kunci dan memaksa masuk ke ruangan Shikamaru berada. Tak lama kemudian Sasuke dan Boruto tiba dan menemui Naruto. Sementara itu, ternyata Eida mengetahui semuanya, termasuk Shikamaru yang menyuruh Ino mengunci pintunya supaya Naruto dan lainnya terlindungi dari jutsu Eida. Shikamaru terkejut dan akhirnya dia tahu mengenai kekuatan mata Eida. Amado kemudian menjelaskan kekuatan mata Eida kepada Shikamaru melalui jutsu telepati klan Yamanaka. Kekuatan mata Eida disebut Senrigan. Eida bisa melihat semua hal yang terjadi di dunia. Dia bisa melihat masa lalu, namun tidak bisa melihat masa depan. Artinya, Shikamaru tidak bisa menyembunyikan apapun dari Eida. Shikamaru lalu beranggapan kalau jutsu Eida tidak bisa menguping pembicaraan melalui telepati milik Ino. Pasti Eida tidak bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati. Eida menjelaskan kepada Shikamaru bahwa dirinya tidak ada sebab yang kuat untuk memusuhi Konoha. Shikamaru awalnya tidak menganggap Eida sebagai musuh, tapi karena Eida membantu Code, Eida dianggap sebagai musuh Konoha. Shikamaru lalu menawarkan Eida sekali lagi. Pihak mana yang lebih baik Eida pilih, Konoha atau Code? Sementara itu di tempat Kawaki dan Sumire membicarakan kepada Kawaki mengenai Boruto yang diserang Kawaki. Sumire yakin kalau Kawaki terpaksa untuk mengambil keputusan yang sulit. Kawaki lalu menjelaskan bahwa Amado memulihkan karma Kawaki tanpa izin Kawaki. Kawaki rasa Amado melakukan itu saat memperbaiki tangan kanan Kawaki. Karena itu prosesnya lama. Tapi kembalinya kekuatan karma adalah hal yang juga Kawaki inginkan. Jika tidak ada karma itu, mungkin Hokage ke-7 sudah mati. Ini adalah pertama kali Kawaki bersyukur memiliki kekuatan karma dari lubuk hati yang terdalam. Sumire lalu mengatakan kepada Kawaki bahwa Sumire merasa alasan kenapa Amado mengembalikan karma Kawaki adalah demi tujuan pribadinya Amado sendiri. Sementara itu, Code memaksa Amado melepaskan pembatas kekuatan milik Code. Code pun menusuk dada Amado lebih dalam lagi. Amado merasa sangat kesakitan dan mengatakan kepada Shikamaru kalau dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shikamaru menyuruh Amado untuk bertahan karena Code tidak mungkin membunuh Amado jika pembatas kekuatannya belum dilepaskan. Sebaliknya, jika pembatas kekuatan Code sudah dilepaskan, maka Amado sudah tidak dibutuhkan dan pasti Amado akan dibunuh. Amado merasa bahwa dirinya akan mati karena syok duluan. Shikamaru pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian secara tiba-tiba, Eida menyuruh Code untuk mundur karena Kawaki akan segera datang. Shikamaru berpikir kalau Kawaki mungkin berencana masuk lewat ventilasi dengan mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikona. Ternyata dugaan Shikamaru benar, dan Kawaki sedang dalam perjalanan. Shikamaru beranggapan bahwa alasan mereka ingin mundur karena Kawaki juga bisa menetralkan bekas cakar Code. Jadi mereka takut jalur kabur mereka terputus. Amado lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa alasan mereka bukan hanya itu. Ada batasan orang yang tidak bisa tergoda oleh Eida. Salah satunya adalah keluarga sedarah dan Otsutsuki. Shikamaru pun agak kesal dengan Amado karena tidak mengatakan info sepenting itu dari tadi. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa jika aku katakan, kau pasti akan langsung memanggil Kawaki ke sini, bukan? Untuk melawan mereka. Shikamaru mengatakan kepada Amado, memang apa salahnya? Bukankah itu tindakan terbaik di situasi saat ini? Amado mengatakan, yang benar saja. Aku tak boleh membiarkan Kawaki sampai mati. Dia saat ini sudah hampir mati dan itu tanpa Eida. Maaf, tapi aku tak akan membiarkan kau membahayakannya lagi. Keberadaan Kawaki pasti sudah sangat menyulitkanmu. Aku tak salahkan dirimu. Dari awal dia memang bibit masalah untuk Konoha.
Dan sekarang bahkan Hokage pun tak bisa lagi mengawasi kekuatannya. Jika aku ada di posisimu, aku pasti akan berpikir kalau yang termudah adalah jika Code atau keduanya mati saat saling bertarung. Code dan Eida berencana untuk kabur. Biarkan saja. Jangan halangi mereka hingga Kawaki tiba di sini. Kalian akan dapat kesempatan lain untuk mengalahkan mereka. Tak ada salahnya memberi waktu bagi Boruto dan Kawaki untuk jadi lebih kuat. Kemudian Amado dipindahkan ke tempat lain oleh Code menggunakan jutsu istimewanya. Code sebenarnya tidak ingin membawa Amado ke tempat persembunyiannya. Eida dan Code bergegas untuk kabur sebelum Kawaki datang. Shikamaru sendiri sudah tidak bisa menahan jutsu pengikat bayangannya lebih lama lagi. Shikamaru lalu mengatakan kepada Eida dan Code bahwa, ayolah, apa salahnya bertemu dengan Kawaki? Kenapa kalian malu-malu? Kemudian Eida menyuruh Delta untuk menyerang Shikamaru. Setelah menghindar dari serangan Delta, Shikamaru berusaha menyadarkan Delta. Eida pun berpamitan kepada Shikamaru dan berterima kasih atas tawaran menarik Shikamaru. Eida juga berterima kasih kepada Delta karena sudah membantunya. Sebelum pergi, Code mengatakan kepada Shikamaru bahwa Code sudah menambahkan Shikamaru ke dalam daftar balas dendam. Shikamaru pun menyuruh Code untuk cepat pergi dan jangan pernah memperlihatkan wajahnya lagi. Tak lama kemudian, Kawaki pun tiba. Setelah Kawaki tiba, Shikamaru menyuruh Kawaki untuk menghancurkan bekas cakar Code menggunakan Sukuna Hikona, agar Code tidak bisa menyusup lagi. Kawaki menanyakan keberadaan Amado kepada Shikamaru, karena Kawaki harus menanyakan sesuatu pada Amado. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin saja sudah mati. Sementara itu, di tempat persembunyian Code, Amado disambut oleh Daimon. Code lalu kembali memaksa Amado untuk melepaskan pembatas kekuatannya. Amado sendiri memiliki tawaran kepada Code. Amado akan melepas pembatas kekuatan Code tanpa perlawanan, tapi sebagai gantinya, Code harus mengampuni nyawa Amado. Code lalu menyuruh Amado untuk lakukan saja dan cepat. Amado pun mengatakan, "There's no dress code," yang artinya adalah tidak ada kode baju. Setelah Amado mengatakan itu, seluruh tubuh Code memunculkan asap. Code berubah menjadi sangat kuat. Code merasa kalau dirinya tidak akan kalah melawan siapapun. Kemudian, Code mengangkat tangan cakarnya dan akan membebaskan penderitaan Amado. Itulah cerita manga Boruto chapter 69 dan chapter 70. Oke, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 256 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.